Halo teman-teman, selamat datang di channel Matlas. Video ini berisi soal dan pembahasan mengenai materi aplikasi turunan. Harap disimak baik-baik. Bagi teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai aplikasi turunan, ya. Jadi ini konsep turunan tetap dipakai, namun hanya saja kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini ada soal nomor 1. Diketahui sebuah tabung tanpa tutup akan dibuat dari selebar aluminium seluas 300 cm kuadrat. Maka kita gambar dulu ya luas tabungnya. Saya misalkan seperti ini ya. Nah, jadi ini tabung, tapi dia bagian atasnya tuh plong ya, tutup, gak ada tutupnya dia. Ini bagian bawahnya pasti ada ya alasnya. Nah, diketahui dia akan dibuat dari selebar aluminium seluas 300 cm kuadrat. Otomatis 300 cm kuadrat itu akan dipakai semua untuk menjadi bentuk ini ya. Jadi dapat kita tulis luas tabung ini adalah 300 cm kuadrat. Oke. Nah, agar volume tabung maksimum, luas alas tabung adalah ya, dia mau volume tabungnya maksimum. Dan ditanya luas alas. Luas alas adalah luas lingkaran berarti ya. Luas lingkarannya tuh berapa? Oke, seperti ini. Nah, yang ini luas tabung, ini volume dengan volume maksimum, luas alasnya, luas lingkaran yang bawah ini berapa? Oke. Jadi ini sangat mudah. Kita jabarkan dulu ya rumus luas tabung. Oke. Luas tabung karena ini hanya satu alas, maka hanya PR kuadrat ya, karena cuma satu lingkarannya. Kalau dia ada tutupnya menjadi 2 PR ya, 2 PR kuadrat. Ini karena cuma satu jadi satu aja, PR kuadrat ditambah luas selimut adalah 2 pi RT ya. Ini teman-teman mungkin sudah tahu ya, ini sangat mudah. Di SMP juga kita diajarkan. Nah, luasnya ada seperti ini. Dan katanya luas ini 300. Maka kita tulis 300. Ya, satuannya kita tidak usah tulis dulu. Nah, setelah itu kita pindah-pindahkan ya. Kita menjadi seperti ini. 2 pi RT akan sama dengan 300 kurang pi R kuadrat. Ya, ini pindah ke sini. Lalu T sama dengan 300 kurang pi R kuadrat per 2 pi R ya, seperti ini. Kita pindahkan ke bawah. Kita berusaha untuk mencari nilai T bergantung dengan R ya, seperti ini. Nah, langkah pertama selesai. Kita lanjut ke langkah kedua. Dia mau apa? Mau V-nya, volume dari tabung ini maksimum. Maka kita jabarkan rumus volume. Nah, volume tabung itu apa? Nah, volume tabung adalah pi R kuadrat kali tinggi ya. Otomatis kita isi T-nya adalah ini ya. Maka ini jadi pi R kuadrat, T-nya kita ubah menjadi ini. 300 kurang pi R kuadrat per 2 pi R ya, seperti ini. Maka di sini dapat kita coret ya. Pi ini dengan pi ini. Lalu R ini dengan pangkatnya ya, jadi hilang, tinggal R-nya sisa 1. Jadi dapat kita tulis ini menjadi 300 bagi 2. Dipisah ya seperti ini. Saya tulis ulang aja ya. 300 kali R ya, 300 R dikurang ini pi R pangkat 3 per 2. Oke, seperti ini. Nah, ini karena konsep per, kita bisa bagi ya. Jadi 300 per 2 150 R dikurang ini per 2 menjadi pi R pangkat 3 per 2 ya, seperti ini. Agar lebih mudah. Nah, teman-teman, ini adalah hasil turunannya. Tapi karena kita ingin V maksimum, maka turunan ini maksudnya V ini kita harus turunkan
lalu kita sama dengankan dengan 0. Jadi ini adalah V-nya ya. Maka kita turunkan V-nya. Nah, ini V-nya terhadap R ya. Turunan terhadap R. Maka ini kita turunkan menjadi 150 aja. Karena terhadap R ya. Dikurang dengan ini. Ini kita turunkan menjadi 3 kali ke depan ya. Jadi 3/2. Pi-nya tetap sama. Lalu R-nya pangkat 3. Kita kurangkan 1 menjadi pangkat 2. Nah, turunannya harus ini sama dengan 0 ya, karena maunya maksimum. Nah, setelah itu ya, kita tinggal kerjakan seperti biasa ya. Kita pindahkan ini ke sana ya. Jadi seperti ini sama dengan 150. Oke. Nah, setelah itu kita bisa dapatkan hasil PR kuadrat adalah 150 dikalikan dengan 2/3 ya. Kita coret 50, hasilnya adalah 50 kali 2 100. Nah, PR kuadrat tak lain adalah luas lingkaran ya, karena luas lingkaran akan sama dengan pi r kuadrat. Jadi hasil kita ini adalah hasil yang di sini. Jadi langsung dapat di sini ya. Kita nggak usah masukin lagi. Oke, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Saya bataskan dulu. Nah, soal nomor 2 diketahui ada balok ya. Sebuah balok tanpa tutup. Nah, nanti saya akan gambarnya di samping ya. Dengan dimensi, oke, saya akan gambar sekali saja agar lebih mudah dipahami. Ya, seperti ini. Nah, di sini X, di sini X, dan di sini T. Nah, kotak itu memiliki volume 108 ya. Jadi diketahui lagi volume kotak ini 108 cm pangkat 3. Dan agar luas permukaan kotak minimum, jadi luas permukaan kotak minimum, nilai X-nya harus berapa ya? Agar L-nya minimum, maka X-nya berapa ya? Seperti itu jadinya. Nah, ini sama ya pengerjaannya. Yang kita ketahui kan volume. Maka kita jabarkan. Volumenya adalah, kita lihat panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. Kan rumus volume adalah P kali L kali T. Dimana panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. Nah, X kali X, X kuadrat T. Ya, seperti ini. Nah, kata dia ini sama dengan 108. Alhasil T akan sama dengan 108 per X kuadrat. Seperti ini ya. Kita kayak gini, sama T sama dengan jadinya ya. Nah, setelah itu kita lihat dia maunya luasnya minimum. Maka kita jabarkan lagi rumus luas adalah luas ini kan balok ya. Maka luasnya adalah 2 kali PL LT PT. Nah, ini dapat kita tulis 2 kali PL, panjang kali lebar X kuadrat. Lalu LT, lebar kali tinggi ya XT. Kalau PT, panjang kali tinggi juga XT. Oke. Maka dari itu ini dapat kita tulis ulang menjadi 2X kuadrat tambah 2XT ya. Ini sama nih. Lalu kita kali ke dalam jadi 2X kuadrat tambah 4XT. Oke, seperti itu. Oh iya, bagian sini. Ini harus diingat. Tadi di soalnya dituliskan bahwa bagian atas ini ya tanpa tutup. Ya.
Maka dari itu bagian ini kan kita dapatkan luas dengan tutupnya. Maka tutup ini kan sama dengan X kali X ya, luasnya X kuadrat. Maka ini kita kurangkan dengan X kuadrat ya, agar menjadi luas yang sebenarnya. Maka dari itu menjadi X kuadrat tambah 4XT. Oke, seperti ini. Nah, kita telah mendapatkan rumus L ya, L-nya ini. Nah, kita juga tahu bahwa L-nya ini, T-nya itu 108 per ini. Kita bisa ganti ya, menjadi seperti ini. Per X, T-nya ganti 108 per X kuadrat. Maka ini bisa kita coret ya. Seperti itu. Menjadi X kuadrat ditambah 4 dikali 108, 432 per X. Nah, ini L terhadap X ya, karena sudah berubah jadi X semua. Nah, karena kita mau L minimum, maka kita turunkan menjadi L aksen X. Kita turunkan ini menjadi turunan X kuadrat 2X ya. Lalu turunan ini kan dapat kita ubah menjadi apa? 432 kan dapat kita ubah menjadi 432 X pangkat minus 1 ya. Maka minus 1 ke depan menjadi minus 432 X pangkat minus 2 ya, seperti ini. Ini dapat kita ubah lagi bentuknya menjadi seperti ini, karena ini 432 nya, dan X pangkat minus 2 bisa pindah ke bawah ya, jadi X pangkat 2. Nah, karena dia minimum, dia harus sama dengan 0 ya, maka kita sama dengankan ini dengan 0. Jadi kita bisa pindahkan ini ke sana ya. Nah, saya tulis ulang di sini. 2X sama dengan 432 per X kuadrat. Pindahkan, hilang ya minus ya. Nah, setelah itu kita bisa coret bagian sini. Ini 216. Lalu kita kali silang ini sama ini. X pangkat 3 sama dengan 216. Nah, maka X sama dengan akar pangkat 3 dari 216. Yang tak lain adalah 6. Jadi X yang memenuhi agar L minimum, luas ini minimum, adalah X-nya harus 6 ya. Jadi X ini adalah 6. Jadi sudah terjawab ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, diketahui sebuah taman berbentuk persegi ya, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling. Oke. Nah, sebelum itu kita gambar dulu ya persegi panjang untuk gampang memvisualisasikannya. Nah, kelilingnya itu 2X tambah 24 ya, seperti ini. Dan diketahui juga lebarnya adalah 8 minus X. Maka di sini dapat kita tulis 8 minus X ya. Panjangnya belum tahu dong, karena kita nggak dikasih tahu ya. Lalu agar luas taman maksimum ya, agar L max, maka panjangnya berapa? Nah, teman-teman, langkah pertama kita harus cari dulu P-nya tuh berapa. Maksudnya fungsi P-nya berapa? Ini kan fungsi L, ini fungsi K. Nah, kita tahu bahwa keliling dari persegi ya, itu adalah rumusnya 2 kali P tambah L. Persegi panjang maksudnya ya. Maka dapat kita tulis 2 kali P tambah L. L-nya 8 kurang X. K ini gak lain adalah ini, 2X tambah 24. Maka dari itu dapat kita ini ya, sama-sama 2, ini ada 2, dan ini bisa dibagi 2 semua. Maka ini dapat kita coret ya, coret, sini coret, sini coret, menjadi 12 ya. Jadi dapat kita tulis menjadi P tambah 8 minus X sama dengan X tambah 12. Maka P akan sama dengan apa? X pindah ke sini menjadi X tambah X tambah 12 minus 8. Jadi panjangnya adalah 2X tambah 4.
Nah, fungsi panjangnya sudah kita ketahui ya. Lalu, langkah selanjutnya, karena diminta ini, L maksimum ya, maka kita jabarkan lagi rumus luas dari persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oh ya, ini kita pindahkan dulu ke sini ya. Oke. Panjang kali lebar. Panjangnya adalah 2x tambah 4. Lebarnya adalah 8 minus x. Nah, ini kan bisa kita kalikannya seperti biasa menjadi 16x dikurang 2x kuadrat tambah 32 kurang 4x. Ya, ini kalikan seperti biasa. Ini kita sederhanakan ya. Menjadi 32 tambah 12x kurang 2x kuadrat. Nah, karena ini udah dalam bentuk x semua, maka ini bisa kita tulis Lx ya. Nah, setelah itu, karena dia mau L maksimum, maka kita turunkan. Turunkan, ini menjadi 0 ya. Turunan ini menjadi 12. Turunan ini, 2 kali minus 2, minus 4, x. Sama dengan 0. Oke. Maka kita pindahkan 4x sama dengan 12. X didapatlah 3. Nah, kita dapat x-nya sama dengan 3. Dan kita diminta untuk cari P. P gak lain adalah 2x tambah 4. Nah, kita tinggal isi aja. X-nya 3, 2 kali 3 tambah 4. 2 kali 3, 6 tambah 4, 10. Ya, ini sangat mudah. Ini pendek pengerjaannya ya. Oke. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Ini saya batasi dulu. Nah, soal selanjutnya ini mengenai biaya minimum ya. Ini udah masuk ke ranah ekonomi ya. Karena ini adalah aplikasi turunan, jadi dia berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Diketahui suatu pembangunan proyek sekolah dapat diselesaikan dalam X hari. Ya, kita bayangkan ada X hari. Nah, dengan biaya proyek per hari, jadi biaya per hari itu sama dengan 2x minus 600 tambah 30 per x. Oke. Ya, ini dalam ribu ya. Agar biaya proyek minimum, proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu berapa hari? Artinya, agar biaya minimum, maka X-nya berapa? X-nya kan hari ya. Karena ditanya dalam waktu berapa hari, maka X-nya berapa? Nah, teman-teman, ini sangat mudah juga. Kita lihat, biaya per harinya adalah segini. Fungsinya adalah ini. Ya. Tapi, karena ini ada X hari, maka kita kalikan hari ini dengan ini. Dapatlah biaya total. Nah, biaya total saya lamakan dengan BX ya. Biaya dengan fungsi X ya dalamnya. Yaitu 2x minus 600 tambah 30 per x. Ini ribunya kita hiraukan dulu. Kalikan x ya. Karena ini ada beberapa x hari. Kita kalikan 2x kuadrat minus 600 x tambah 30 ya. Seperti itu. Nah, dapatlah kita fungsi bx. Nah, karena mau biaya minimum, kita turunkan fungsi bx menjadi b aksen x. Ini menjadi 2 kali 2, 4x ya. Ini menjadi 600. Maka, karena dia mau minimum, kita sama dengan 0. Alhasil, 4x sama dengan 600. X-nya adalah 150 hari. Jadi, biaya akan minimum ketika pekerjaan itu dilakukan dalam 150 hari. Ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal terakhir. Ya, soal terakhir ini nomor 5 ya, berarti nomor 5. Diketahui suatu perusahaan memproduksi X unit ya, barang. Dia memproduksi X unit barang sebanyak X ya, dengan biaya, oke, ini sama kayak tadi ya, biaya per unit itu 100.000 per
fungsinya 4x kuadrat minus 8x tambah 24. Ya, seperti ini. Ini dalam ribu ya. Nah, jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40.000, maka dia harga per unit 40.000 ya, ribu. Nah, dia terjual habis. Nah, otomatis kalau kita ingin tahu banyak omset dia, penjualan dia, maka dapat kita tulis harga total ya, HX ya. Harga total yaitu 40.000 dikali dengan X ya, 40X. Kenapa ribunya ini saya tidak jabarkan menjadi 000? Karena di sini mengikuti di sini ya, ribunya seperti ini ya, seperti di soal. Jadi fungsi harga penjualan dia adalah 40X. Ini penjualan dia ya. Lalu kita diminta untuk mencari keuntungan maksimum ya, keuntungan. Maka bisa saya tulis di sini UX, untung ya. Nah, teman-teman, namanya untung, otomatis kita akan mengurangkan hasil penjualan dia dengan modal. Modalnya adalah ini, biaya pembuatan dia kan, biaya per unit. Karena ini masih per unit, kita cari biaya total. Ini saya tulis dulu, BX ya, seperti ini rumusnya. Nah, sekarang kita cari biaya totalnya. Biaya totalnya tak lain sama kayak soal sebelumnya. Ini akan sama dengan biaya per unit dikali banyak unit ya. Jadi biaya totalnya dapat kita tuliskan 4x pangkat 3, oke, minus 8x kuadrat tambah 24x. Oke, ini biaya totalnya. Kita substitusikan ke sini. HX-nya 40x, BX-nya nih 4x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat ya, karena ini minus, masukkan ke dalam, minus 24x. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya bentuknya menjadi 40 dikurang 24, yaitu 16 ya, 16x, lalu ini, oke, seperti ini. Didapatlah UX-nya seperti ini ya, udah paling sederhana. Lalu karena kita mau tahu keuntungan maksimum, maka kita turunkan U ini. Turunan ini menjadi 16 ya. Ini menjadi 12x pangkat 2 ya, karena sudah berkurang. Ini menjadi 16, 2 kali 8 16 X saja, karena ini kurang 1 jadi 1 ya. Nah, setelah kita turunkan sama dengan 0 agar mencari keuntungan maksimum ya. Kita samakan dengan 0. Lalu karena ini adalah fungsi kuadrat, mau nggak mau kita harus faktorkan ya. Tapi sebelum itu saya akan mengecilkan dulu. Ini kan angkanya besar ya. Kita kecilkan masing-masing semuanya. Kita bagi dengan 4. Oke. Jadi bagi minus 4 saja ya. Bagi minus 4. Kenapa? Agar bagian sininya menjadi positif. Yang bagian x kuadratnya. Jadi dapat kita tuliskan ini menjadi minus 4. Oke. Ini menjadi plus 3x kuadrat minus 4x sama dengan 0. Oke. Jadi ini saya tukar tepatnya agar kalian nggak bingung. Minus 4 sama dengan 0. Nah, ini kita buka. Ya, kita buka. Didapatlah 3x tambah 2 dan x minus 2 sama dengan 0. Ya, ini pemfaktoran aljabar biasa ya. Jadi didapatlah x sama dengan minus 2 per 3 dan x sama dengan 2. Nah, teman-teman, ini ada dua kemungkinan x. Dan karena ini barang nggak mungkin negatif, maka yang kita pilih adalah x sama dengan 2 ya. Jadi x yang memenuhi adalah x sama dengan 2. Kita kembali, apa yang ditanyakan tadi? Kita ditanyakan
keuntungan maksimum. Nah, keuntungan maksimum adalah di sini ya, UX. Sebelum dia diturunkan, ya bagian sini. Maka ini dapat kita isi X-nya. Jadi 16 kali 2, oke, dikurang 4 kali 2 pangkat 3 ya, X pangkat 3, tambah 8 kali 2 pangkat 2. Nah, ini menjadi berapa? 16 kali 2 adalah 32, kurang 4 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali 4, ya, 32. Nah, 2 kuadrat 4. 8 kali 4, 32 juga. Alhasil, jawabannya adalah ini hilang 32. Jangan lupa satuannya ribu. Maka jawabannya 32.000. Jadi keuntungan dia dengan biaya fungsi seperti ini dan X-nya 2 unit adalah 32.000 ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh 5 soal ya yang sering keluar pada saat ujian atau saat apapun. Nah, ini adalah contoh penerapan aplikasi turunan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman harus pahami ini, karena ini sangat berguna ya untuk kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Seperti itu. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.